Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri ya, karena kita kan judulnya ini wirausaha, jadi harus ada energi semangat yang luar biasa ya. Baik, untuk semangatnya kita tes dulu ya. Kalau ibu bilang semangat pagi, kalian bilang pagi, oke? Oke. Semangat pagi? Pagi. Semangat pagi? Pagi. Semangat pagi? Pagi. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah hadir di ruangan ini. Insya Allah ke depan kita akan membahas bagaimana sih menjadi wirausaha. Ya, apa sih wirausaha itu? Ya, kadang kita sebagai manusia, apalagi yang belum mengalami, itu pastinya banyak sekali pikiran, konsep, ide yang akhirnya numpuk di otak kalian. Tapi kalau tidak diimplementasikan, semuanya bullshit, sama aja bohong, ya gitu. Baik, ada yang punya adik nggak di sini? Adik 1 sampai 5 tahun deh ya gitu. Kebetulan ibu juga punya anak balita ya, Deaya. Nah, kalau kalian melihat perkembangannya itu sungguh luar biasa ya. Yang punya adik yang senang bermain dengan anak-anak kecil, kelihatan tidak kalau anak-anak itu selalu happy, selalu bahagia ya. Dia merangkak, kita kasih bola, tujuannya kan tidak tahu mau diapain nih bola, kita kasih aja lempar bola. Tapi si anak kecil itu merangkak terus meraihnya dan dia bangga gitu ya, wah gitu ya. Terus ketika kita tanya ini warna apa gitu, meskipun salah tapi dia dengan senang hati bertepuk tangan ya. Nah, berdasarkan penelitian ya katanya gitu, tapi ini insya Allah benar ya, valid. Jadi anak seusia itu ya mudah sekali menangkap sesuatu. Artinya apa di sini? Antara saraf sensorik yang dia terima dengan motorik yang akan diimplementasikan itu berjalan seimbang, balance. Nah, jadi yang ibu harapkan kalian juga di sini sama. Ketika apa yang ibu sampaikan nanti, ya, kalian bisa menerimanya dengan baik. Ya. Apa yang membuat itu semua bisa terjadi? Ternyata di penelitian itu mengatakan bahwa hatinya dulu yang harus happy, harus bahagia dulu. Ya, hilangkan semua yang sedang lagi gundah gulana, ya, yang putus cinta, yang semalam pacarnya ditunggu-tunggu, ditelepon tapi tidak menelpon, akhirnya bete, bad mood ya. Nah, itu semua dihilangkan. Jadi sekarang harus ada aura positif, yaitu semangat dan selalu happy, bahagia. Baik, coba ibu minta semuanya berdiri dulu ya. Oke, jadi kita menirukan anak kecil ya. Kalau dia bahagia bagaimana? Tepuk tangan sambil kata yeay ya gitu. Semangat semuanya ya. Tangan bahagia. Yeay. Yang belakang tepuk tangan bahagia. Yeay. Udah bahagia belum? Kenapa kayak tertahan ya senyumnya ya? Jangan-jangan banyak ini ya, pinjol ya nih, tagihan pinjol. Baik, silakan duduk kembali. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai membahas ya kiat-kiat apa sih gitu untuk berwirausaha itu. Nah, kita mulai saja berbagi pengalaman gitu ya. Ibu yang lebih dulu mendahului kalian berjalan, jadi di sini akan berbagi pengalaman gitu ya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama ibu tentunya sudah tahu ya gitu. Kebetulan memang kita sering berjumpa di kelas ya. Tempat tanggal lahir Palembang 27 Juni 82. Jadi diingat ya, nanti Juni mulai tuh ngumpulin uang ya gitu. Nanti kasih kejutan ke ibu ya.
Kemudian pendidikan terakhir di S1 IPB, ya, Ibu hijrah ke Bogor itu tahun 2000. Tahun 2000 dulu angkot itu baru sampai Baranang Siang. Dari Baranang Siang ke sini, ke Merdeka ya. Dari Merdeka baru ke Dramaga. Itu ibu datang sebatang kara sendiri, perempuan. Ya, tidak ditemani karena yang mengizinkan kuliah di sini itu adalah nenek. Jadi tidak mungkin ibu minta diantar sama nenek, ya gitu. Jadi orang tua ibu semuanya ada di Palembang karena mereka sebetulnya nggak setuju gitu. Karena logikanya tuh berpikir, IPB itu karena jadi tani gitu. Nah, padahal kan harusnya berpikirannya luas ya mindsetnya gitu. Nah, kemudian pengalaman, ini anak dulu ya. Nah, alhamdulillah suami baru 1 ya. Lalu anak alhamdulillah sudah punya 2 pasang, 2 perempuan dan 2 laki-laki ya gitu, udah lengkap lah gitu. Kemudian pengalamannya apa saja di tahun 2003 sebelum lulus kuliah, ibu memang sudah sambil bekerja ya. Dulu jadi sales marketingnya insurans asuransi Bumi Putra Muda di 1967. Kemudian di tahun 2005 sampai 2007 ketemu dengan kilas baliknya ya, ketemu dengan anggota dewan. Akhirnya kita membentuk suatu usaha yaitu di bidang mining, pertambangan ya, yaitu di Galena. Lalu di 2009 sampai 2010 sempat juga mengajar di boarding school yaitu di Nanggewer, daerah Cibinong ke sana ya. Namanya Darul Jannah SMPIT. Kemudian dari 2011 ibu melamar ke Pelita dan sampai sekarang alhamdulillah mudah-mudahan ini pelabuhan terakhir ya gitu. Dan di pertengahan Covid 2019 itu bergabung menjadi konsultan di PT CSP ya, Cipta Sinergi Para Kawan. Di bidang apa? Khususnya di bidang kehutanan, kebetulan menjadi kepala bagian perencanaan ya. Itu sekilas tentang ibu, karena memang kalau tak kenal maka tak sayang ya. Nah, ini biasanya yang sering ditanyakan ya. How to start a business? Ya, apa sih untuk memulai bisnis itu? Bagaimana sih? Kapan tepatnya? Nah, ini selalu menjadi momok kalian ya, yang menjadi pertanyaan kalian yang memang pemula belum memulai suatu usaha. Ini pastinya menjadi pertanyaan yang memang wajar sekali tuh ya. Nah, sebelum ke sana kalian harus tahu dulu ya, what is entrepreneur ya, atau bahasa kitanya wirausaha. Wirausaha itu terbagi menjadi 2 kata ya, wira dan usaha. Wira sendiri adalah pejuang, manusia unggul, manusia berprestasi, yang gagah berani, pahlawan. Itu semua positif bukan? Iya, artinya kalian yang kumpul di sini insya Allah menjadi manusia unggulan. Amin. Ya, gitu. Kemudian usaha. Usaha itu apa sih? Ya. Ya. Itu adalah realisasi dari effort yang kamu punya. Dari upaya yang kamu punya. Kalau effort itu belum tentu dilakukan. Itu hanya upayanya saja. Tapi actionnya itu ada di usaha. Ya. Kalau SMP dulu ada fisika kan? Ya, ada hukum Joule, masih ingat usaha? Usaha itu selalu berbanding lurus ya, selalu berbanding lurus antara energi yang dikeluarkan, gaya ya, sehingga dia menyebabkan perpindahan jarak. Itu adalah usaha. Capek nggak? Jelas capek, kan ada usaha. Kita mendorong ini sampai si meja berpindah 1 cm, berarti ada energi yang kita keluarkan. Artinya di sini wirausaha itu adalah secara harfiahnya
orang yang membuat suatu proyek, ya, menentukan cara produksinya bagaimana, kemudian menyusun operasinya, ya, sampai mengelola permodalannya seperti apa, dan di ujung endingnya adalah ke arah pemasaran, ya. Jadi include semuanya ada di wirausaha tuh lengkap sekali dari hulu sampai hilir. Itu yang harus dipunyai seorang wirausaha, ya. Oke. Next. Nah, ini sedikit berbagi pengalaman, ya. Kenapa ibu bisnis terjun di usaha pemasaran gitu ya, penjualan khususnya di dunia fashion, ya, di pakaian, hijab kebetulan. Pertama memang lahir dari hobi. Itu enak sekali. Kalau apa yang kita lakukan lahirnya dari hobi, ya, enjoy kita, nggak ada beban. Seberat apapun pekerjaannya, kalau sudah lahir dari hobi, itu malah menjadi tantangan yang luar biasa. Semakin penasaran, dan akhirnya insya Allah akan ada di titik puncak kalau kita tekun, ya. Jadi ibu memulai usaha ini di tahun 2017. Dari mulai awal cetrek-cetrek, ya, popotoan gitu, memang hobinya kali ya, tapi tidak termasuk hobi sih ya kalau ibu, cuman iseng-iseng belaka aja gitu. Akhirnya terpikirkan dari rumah, ibu nge-share kerudung yang ibu pakai, dan ada teman-teman MGMP yang Kabupaten Bogor, ya, akhirnya nanya gitu. Nah, dari situ mulai muncul inspirasinya. Wah, kayaknya kalau dijual iseng juga lumayan nih, gitu ya. Akhirnya pada tahun 2018 akhir, ya, tanpa modal yang belum dipikirkan, barang juga masih sedikit sekali, ya, gitu, tidak ada. Nah, kebetulan jalan-jalan ke Botani ceritanya. Ada bazar di bawahnya itu, ya. Kalau kita ke mall-mall suka ada bazar di bawah. Nah, jadi di situ ternyata muncul tekad ibu di situ yang memotivasi ibu untuk ayo go, ya, wake up. Tuh. Kalau tidak dimulai dari saat itu, kapan lagi dan kapan kita bisa tahu? Akhirnya dengan modal nekat, ya, modal tidak ada. Bayangkan satu hari itu ibu harus bayar 2,5 juta untuk standnya di tahun 2018, dan wajib 14 hari, tidak boleh putus di tengah jalan, ya. Kalau logikanya mendingan beli NMAX, ya, selesai kalau kita konsumtif tuh. Tapi padahal uang di dompet ibu di ATM itu tinggal 5 juta nih, ya. Cuman karena kebesaran Allah dan memang ada keajaiban, ya, tekad ibu begitu besar, tanpa ngomong ini itu, besok harus ke Botani, harus mikirin standnya kayak gimana, itu udah nggak kepikiran. Tapi memang ada jalannya. Di sana ibu ketemu orang-orang baik, panitianya baik. Mbak, udah aja pakai gawang saya. Ibu cuman gawang modal 1 yang ibu punya. Tuh. Ini gawang saya banyak yang nggak kepake, pakai aja. Akhirnya gawang dipinjemin. Uang ibu bingung, di ATM cuma 5 juta, sedangkan 14 hari dikali 2,5 juta itu udah berapa, ya. Akhirnya ibu minta kebijakan, karena memang pikiran ibu gini, bazarnya sudah dimulai hari ini, tapi sisa stand ada 2, ya, berarti kan dianggap nggak laku dong. Nah, dari situ kita ngambil peluang, ya, bagaimana cara pendekatannya gitu. Kan tadinya taunya stres, oh ini uang segini nggak ada nih. Tapi kan kalau kita bicaranya dengan baik, komunikasikan dengan baik, dan terutama adalah kejujuran. Saya pegang 5 juta. Tapi kalau Cici percaya, cinta digituin, saya akan lanjut di sini ikut pameran. Kan kalaupun tidak terbayar pun, Cici bisa menyita barang-barang saya. Kan lebih dari harga itu, ya. Akhirnya memang berjalan begitu saja, ya. Nah, dari situlah ibu tahu, oh ternyata segmen pasar kita itu berbeda-beda, ya.
Dengan barang yang sama, kalau ibu jual di toko, yang nawarnya Masya Allah, dari harga 500 menawar bisa menjadi 100, betul nggak? Tapi kalau di mall, Neng, ya, mau ngasih harga berapapun, ya, ada kejadian orang ngambil baju aja di total berapa nggak nawar. Tapi nggak semuanya begitu, ya, karena kita berhadapan dengan orang yang majemuk, yang latar belakangnya berbeda-beda, ya. Masih semangat ini? Kayak udah ngantuk ya. Oke, jadi ini sekilas tentang pengalaman ibu ya, membuka usaha, kemudian dari botani karena udah selesai dan masih pengen jualan ya, akhirnya itu pindah ke Transmart. Kebetulan memang di sana ada juga, dan di Transmart itu memang kalau dibandingkan dengan botani berbeda levelnya. Jadi kalau botani ibu perhatikan itu levelnya menengah ke atas, tapi kalau di Transmart itu atas juga ada, tapi sebagian besar itu adalah menengah ke bawah ya. Jadi itu kita bisa menyesuaikan, kita akan tahu dengan sendirinya karakter, daya beli ya, terus apa namanya, seperti yang disetting gitu. Oh, Transmart tuh ternyata untuk menengah ke bawah, padahal kan tidak ya. Kalau botani itu kayaknya tuh yang elegan, yang menengah ke atas, padahal kan sebetulnya tidak, berjalan begitu saja. Tapi dengan melihat pengunjungnya ya, dengan melihat barang yang dijual, dengan melihat toko-toko yang ada di dalamnya, kita juga bisa menilai sendiri, betul nggak? Oke, jadi ini sekilas pengalaman yang ibu lakukan ya. Nah, tahu nggak bapak-bapak ini siapa? Harusnya tahu, kalian marketing loh. Ini yang sering didawangkan ya, yang selalu menjadi inspirasi para pengusaha. Bob Sadino itu terkenal dengan celana pendeknya ya. Dia beruang tapi celananya selalu pendek ya, kemanapun dia pergi itu selalu pendek. Itu udah apa, personal brandingnya seperti itu ya. Jadi Bob Sadino ini salah satu pengusaha sukses, mungkin di tahun 85-an lah, ibu masih ada, baru lahir ibu ya, 82, 3 tahun lah gitu. Nah, jadi kata beliau, banyak yang bertanya ya, bisnis yang bagus itu yang bagaimana sih gitu. Nah, beliau menjawab, bisnis yang bagus itu adalah yang dibuka, yang dilakukan, bukan yang ditanyain terus. Ketemu si A nanya, kalau bisnis ini bagus nggak ya? Nanti laris nggak ya? Banyak peminatnya nggak ya? Nggak, ketemu lagi dengan si B, nanya lagi. Kapan dilakukannya? Kalau bertanya terus ya. Insya Allah kalau kamu sudah punya niat, semua yang namanya bisnis itu pasti bagus. Tergantung nanti kita mengelolanya, mengemasnya seperti apa, itu belakangan. Action aja dulu ya, karena imajinasi itu tidak bisa dipaksa, inspirasi tidak bisa dipaksa, semuanya berjalan begitu aja ya. Kalau dipaksa malahan tambah butek, betul nggak ya? Ibu kalau mengerjakan sesuatu ya, pengalaman ibu waktu PLPG aja dulu, PLPG itu 10 hari ya untuk mendapatkan sertifikasi. Ibu tuh paling nggak bisa begadang. Orang lain kerja di ruang meeting di sini ya sampai jam 3 pagi, ibu jam 10 udah tidur di hotel ya. Tapi balas dendamnya di jam 3 ibu bangun, kejar tuh apa yang belum ibu kerjakan, balas dendamnya di situ ya. Dari kuliah memang ibu tipenya nggak bisa begadang. Kalau sudah jam 10 tuh udah aja wajib tidur tuh ya. Makanya mungkin bisa dibilang salah satunya kenapa anak-anak ibu nggak ada di rumah ya, mungkin itu karena memang ibunya nggak bisa begadang. Jadi anak-anak nggak betah di tangan ibu ya. Tangan ibu ini termasuk panas gitu ya, tapi kalau sama uang dingin ya. Oke, biar nggak ngantuk ya. Jadi kembali lagi,
Kiat dari wirausaha yang pertama itu adalah berani. Ini yang wajib kalian punya, yang wajib kalian miliki, ya. Untuk apa kalian knowledge-nya bagus, skill-nya bagus, tapi kalian tidak berani terjun langsung, percuma. Ya. Punya ide, you have a much dream, ya, hope, banyak sekali harapan yang ada di otak kalian, ya. Ide di sini udah nggak kehitung lagi, udah ratusan, ya, gitu, sampai kepala tuh mumet mau pecah karena tidak tersalurkan. Coba satu-satu pecah oleh kalian, ya. Satu-satu itu akhirnya kan yang benang kusut jadi lempeng. Ya, kita tarik, akhirnya ketemu kan ujungnya, gitu, ya. Nah, jadi modal berani ini yang harus kalian punyai. Makan tidak makan asal kumpul. Makanya nggak ada yang bertahan kalau misalkan merantau. Ya, jauh sedikit orang tuanya udah nangis wae, betul nggak? Jauh sedikit udah takut, ya. Bayangkan ibu dari Palembang loh, perempuan lagi. Dunia itu luas, ya. Tuh kalian kalau nyasar masih di dunia kan, nggak mungkin ke planet. Iya, betul nggak? Ini bubulak aja masih ada yang nggak tahu, bingung ibu. Ya, apalagi sekarang zaman canggih, ya. Ada Google Map, semuanya ada di situ, mau kemana aja, ya, betul ya. Jadi ini salah satunya, berani itu berani merantau, berani gagal, ya. Tadi yang Bob Sadino itu mengatakan usaha itu untuk gagal, itu pernyataan beliau, ya. Maksudnya apa untuk gagal? Supaya mentalnya terbentuk. Jadi ketika gagal itu nggak down terus gila atau berhenti di situ, ya. Justru ketika gagal itu dia langsung bangkit lagi. Karena kalau setelah gagal mau bangkit itu energinya bisa 2 kali lipat. Dari awal kalian membuka usaha, meng-create usaha itu, kalau kita menciptakan usaha, sekali usaha cukup ibaratnya. Tapi kalau sudah down, sudah gagal, mau bangkit lagi, kita butuh energi 2 kali lipat. Membangkitkan energinya dulu, lalu membuka usahanya lagi, gitu kan? 2 kali lipat, lebih capek. Ya, tuh. Nah, jadi ini salah satu yang beliau katakan, di dalam usaha itu harus berani gagal. Jangan pikirannya tuh untung aja. Namanya manusia, ya. Ada hitam, ada putih, udah pasangan semuanya. Ada untung, ada rugi, ada laki-laki, ada perempuan, semuanya berpasangan. Tidak mungkin untung semua, gitu. Oke, kemudian berani sukses, udah pasti dong, ya, gitu. Semua juga pasti pengen sukses. Oke, dan terakhir adalah berani berbeda, ya. Berani berbeda, meskipun banyak orang yang melamar, misalkan gacoan lagi buka nih, lagi hits, ya, di Bogor Barat, di Dramaga, ayo kita ngelamar. Kebayang gak tuh ribuan yang antri ngelamar. Kalian balik kanan, mengubah haluan. Nggak apa-apa jadi beda. Jangan takut dibilang gila. Justru gila itu yang akan mensukseskan kalian, ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua adalah menjual keunikan. Bu, tapi saya kok nggak kreatif ya? Bu, tapi saya kok nggak punya ide-ide inovatif ya? Betul nggak? Suka ngerasa begitu? Sama halnya dengan ibu. Tapi justru ketidakkreatifan kita itu, ya, justru menjadi keunikan. Jadi jangan takut. Karena semua manusia fitrahnya itu udah sama. Semuanya adalah mempunyai keunikan masing-masing. Potensinya udah punya masing-masing. Tidak boleh menyamakan baju kalian dengan baju orang lain. Melihat orang lain, ya, wah, pakai baju itu bagus ya, gitu. Misalkan badannya gede, coba saya pakai, pantas nggak?
Kan dari ukuran aja udah beda. Jadi jangan suka menyamakan orang lain. Lempeng aja untuk diri kita sendiri. Ya, kitanya nggak capek, tujuan kitanya juga cepat tercapai, gitu. Ya, oke. Lanjut ya. Nah, yang ketiga, duplikasi usaha lain. Nah, menduplikasi Bu emang boleh saja, sah-sah saja, ya. Karena kalau ide itu terkadang kan lahirnya dari inspirasi setelah melihat, betul nggak? Setelah mengamati lingkungan, ya. Misalkan lagi heboh, dulu sempat heboh apa teneng alpukat kocok. Wih, menjamur ada di mana-mana, betul nggak? Ya, dan ownernya itu nggak hanya satu, tapi banyak orang dengan idenya masing-masing, ya. Tapi itu pastinya dia menduplikasi dari orang lain. Wah, si itu jualan ini nih, kayaknya boleh nih, boleh sah-sah saja, ya gitu. Tapi, nah, apa yang kita duplikasi itu harus ada inovasinya, harus ada pembedanya. Misalkan kita melihat kekurangan yang si A di depan, oh pelayanannya kok begitu ya. Nah, kita ubah. Saya pelayanannya begini, fast respon. Mau berapapun belinya, jumlahnya, boleh delivery order, gitu. Kan boleh ya. Nah, misalkan melihat si A, kemasannya kayaknya kurang deh, kurang menarik. Nah, hajar di packagingnya. Kan ide itu muncul dari mengamati. Tadinya yang kita merasa tidak kreatif, akhirnya muncul di sini. Kayaknya kalau begini bagus deh, gitu kan? Ya, itu semuanya tanpa paksaan, ya, berjalan begitu saja. Oke, kita lanjut. Yang keempat, nah di sini harus menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Ya. Bagaimana kalian mau memimpin orang lain kalau misalkan kita sendiri tidak bisa memimpin untuk diri kita sendiri? Ya. Contohnya apa sih? Misalkan kita dikasih tugas, kerjakan matematika, kumpulkan. Tuh ya. Nah, di diri kalian misalkan kok males ya gitu. Nah, ini sedang berkecamuk di hati masing-masing. Kerjakan tidak. Bisa dilihat dari situ. Kalau kita sudah mulai ada rasa tanggung jawab, berarti itu udah ada ciri-ciri pemimpin. Mengalahkan nafsunya, ya. Yang kata temannya misalkan, Ki, nggak usah sekolah deh, mending nongki di rumah aku, ngopi-ngopi, bagi hokcai melohok ngacai, ya. Nah, tapi dilawan oleh si Rizky. Saya sudah pamitan ke orang tua, itu tujuannya adalah untuk ke sekolah, ya. Hal kecil itu bagian dari kalian menjadi pemimpin. Artinya sudah bisa memutuskan, menjadi decision maker untuk diri kalian. Kalau kata kalian tidak, ya tidak. Kalau boleh, ya silakan kerjakan, begitu ya. Oke, selanjutnya yang kelima tentunya adalah harus bekerja keras. Gitu. Untuk apa ide-ide itu kalian punya, kemudian kalian jalani, tapi kaliannya sendiri lemah di tengah jalan, gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, jadi ini harus dijaga, ya, dijaga oleh kalian supaya tetap semangat, tetap punya support. Nah, ini pentingnya nanti kaitannya dengan poin-poin selanjutnya, ya. Nah, kemudian fokus. Di sini kata Helen Gurley Brown, ya, pada jarak tertentu lensa cembung dapat membakar jika dikenakan cahaya matahari. Pernah dipraktekkan waktu SD, ya. Gitu. Kenapa bisa begitu?
Karena difokuskan. Si cembung kan begitu ya, nonjol. Dia fokusnya di tengah. Jadi ketika menampung cahaya matahari dari atas, terkumpul di tengah-tengah itu yang akhirnya menyalurkan cahaya yang menjadi api. Akhirnya kertasnya bisa terbakar. Sama dengan halnya kalian. Jadi kalian harus fokus. Kalau sudah fokus, akhirnya akan membuat kalian membara, ya, semakin bersemangat untuk melanjutkan usaha tersebut, ya. Oke, kemudian yang ketujuh ya. Yang ketujuh tentunya adalah ini dia, ya. Harus berkumpulnya juga dengan orang-orang yang sukses. Nah, harus pintar mencari teman, ya. Bu, kok jadi begitu, Bu? Milih-milih, Bu. Nah, itu hak kamu memilih, ya. Boleh punya bestie beberapa part, ya. Misalkan saya kalau sama Rizky, sama Ade itu senangnya tuh bestinya untuk nongki aja, nggak masalah karena mungkin kita nyaman, gitu. Tapi misalkan dengan Gesti, dengan Prasti, saya juga bestie, tapi mungkin untuk belajar, gitu, ya. Atau mungkin dengan yang lainnya, karena memang kita butuh circle, ya. Jangan dikira itu nggak boleh si circle-an, boleh sah-sah saja, tapi nggak boleh circle yang akhirnya saling bullying, ya. Akhirnya tadinya teman jadi lawan, itu yang tidak boleh. Tuh. Jadi berteman itu dengan siapa saja, asalkan kita yang pintar. Oh, si ini mah boleh nih jadiin teman, tapi untuk hal tertentu saja. Ambil aja yang baiknya. Dari si Rizky ambil yang baiknya, dari Halda ambil yang baiknya, dari Niha ambil yang baiknya. Akhirnya banyak nggak yang kalian punya? Akan banyak, ya. Nah, inilah harus cerdas dalam memilih teman. Ya, teman itu sangat menentukan, ya. Percaya sama ibu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kemudian be different, ya. Kalau kalian amati apa yang terjadi di sini, yang lain lari ke kanan, yang satu sendirian ke sini, ya. Namanya be different, berarti berani berbeda, ya. Di saat orang berbondong-bondong mencari pekerjaan, tapi kalian balik badan malah membuka lapangan usaha. Nah, itu yang harus kalian bentuk dari sekarang. Kalau yang belum terbentuk, ya. Kemudian di sini ada apa di sini? Kelihatan tidak? Kelihatan. Kalau sudah ada di lingkungan yang homogen, semuanya sama, ya, tidak ada ciri khas, pasti yang dilirik itu adalah yang unik. Betul nggak? Yang beda, yang bikin kita penasaran. Ih, itu apa sih? Tuh. Kalau kita ke tempat main, ketemu serodotan, eta mah udah pernah cari yang lain. Betul nggak kita? Ya, sama kita juga. Ya, jadi harus berani berbeda. Oke, selanjutnya yang ke-9, be strong. Wih, harus kuat. Nah, ini bisa jadi motivator kalian salah satunya, ya. Kalau kalian lihat di YouTube-nya atau banyak bukunya, silakan kalian nanti baca. Ini sangat bermanfaat, ya. Ini Mary Riana dulu pernah rugi sebesar $200. Mungkin kalau dulu 10.000 dikali 200 kurang lebih 2 juta, ya. Dia rugi, akhirnya pernah juga kehilangan $10.000 waktu memutar uangnya untuk investasi di saham, tapi dia tetap survive, ya, tetap strong untuk bangkit kembali, dan akhirnya di usia muda dia sudah berpenghasilan 3M. Berapa? 7M. Ya. Nah, inilah kekuatan dari strong. Ya, kalian akan survive apapun keadaannya. Mau di dalam hutan sekalipun itu akan bisa hidup. Tuh, ya.
Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah be kreatif. Nah, tadi sudah sempat dibahas, Bu, kalau tidak kreatif bagaimana? Lakukan saja. Karena ide kreatif itu tidak melulu emang udah ada basicnya si anak ya punya ide kreatif, tidak melulu dari situ. Tapi bisa dibangun dengan seiring waktu. Kita jalani dulu, akhirnya nanti akan banyak ketemu teman, akan banyak menemukan hal-hal yang baru. Disitulah nanti ide kalian akan muncul, ya. Nah, if not now, when? Ya, kalau tidak dimulai saat ini, mau kapan? Oke, ya. Jadi jangan menjadi stupid manusia atau yang tidak berguna, ya, useful. Ya, jadi harus bangkit, ya. Wake up. Apalagi yang kalian cari, ya. Ketika kalian sudah keluar dari gerbang pelita, ya, sudah lulus, diri kalian ya tanggung jawab kalian, bukan tanggung jawab ibu, bukan tanggung jawab orang tua kalian, bukan tanggung jawab pacar kalian, bukan, ya. Yang wanita juga jangan berleha-leha, Bu, saya mau cari pasangan aja ya, nggak boleh seperti itu. Jadilah wanita yang mahal, yang bisa istilahnya bukan untuk sombong nantinya, ya, tapi paling tidak untuk membiayai hidup diri kalian sendiri, tidak meminta-minta, bangga loh kayak begitu. Gaji pertama pasti kalian bahagia, ya, bisa ngasih ke orang tua, bisa ngasih ke sana ke sini, bisa skincarean gitu ya. Kalau dulu minta ke pacar atau ke orang tua mah beli bedak atau beli lipstik atau, nah sekarang mah kan kalau udah kerja mah enak, mau beli apapun dari kantong sendiri. Begitupun nanti kalau sudah punya pasangan, jangan putus di tengah jalan. Mentang-mentang sudah nikah, Bu, saya mau jadi ibu rumah tangga aja. Kan hidup orang itu nggak ada yang tahu, ya. Jangan pernah menggantungkan diri kalian sekalipun nanti ke pasangan kalian. Pasangan juga manusia kan? Iya. Manusia punya hati kan? Punya. Hati siapa yang punya? Oh Allah, ya, gitu. Tapi kan tidak ada jaminan hati manusia, sekalipun dia pasangan. Siapa tahu di tengah jalan ya ada something. Nah, itu yang kita jaga-jaga. Tapi kan tidak untuk itu ya. Maksudnya kita harus positif juga ke depannya. Ini hanya untuk menjaga. Nah, kenal tidak yang di depan foto siapa? Oke ya, gitu. Oke, ini salah satu aja ya contoh kita berbagi pengalaman gitu. Karena ibu memang sekaligus pelaku usahanya dan yang punya usahanya juga, ya. Dinamika di lapangan itu akan sangat berbeda dengan teori yang kamu dapat di dalam kelas. Kalau teori kan enak ya, modal sekian, dijual sekian, untung sekian, kalikan sekian, wow, banyak sekali angkanya, betul nggak? Ya. Kalau melihat di papan tulis, cerita misalkan fasilitator kalian, itu pasti indah-indah semua, berjubel angka-angka yang kadang MM-an ya. Tapi kalau kalian pelaku langsung di lapangan akan tahu dinamikanya seperti apa. Ibu yakin orang sukses di luar sana ya. Contoh saja misalkan Raffi Ahmad yang sultannya Indonesia cenah ya gitu. Nah, itu aja ada turun naiknya. Kebayang nggak perjuangan dia waktu awal-awal? Masih naik metro mini, naik kereta ekonomi dari Bandung ke Jakarta ya. Itu adalah proses perjuangannya. Kadang lagi naik, kadang lagi turun gitu ya. Kita yang di depan TV melihatnya yang sudah sukses, tapi yakin
Tidak ada yang sukses tanpa perjuangan. Semuanya itu adalah butuh proses ya. Ibaratnya kita mau ke puncak nih. Kalau kita stuck aja di bawah, nyampe nggak? Nggak akan nyampe. Ke puncak itu butuh tenaga yang harus kita keluarkan, betul nggak? Kita butuh minum, berarti ada materi juga yang dikeluarkan untuk beli minum. Butuh bekal makanan dan takut pingsan di jalan. Butuh waktu yang kita habiskan, betul nggak? Belum lagi nanti ketemu di tengah puncak itu kerikil yang tajam. Ada batu-batu kita kepleset jatuh lagi, harus berjuang lagi. Ibaratnya seperti itu. Ya. Azan dulu apa gimana ini? Oke, bentar ya, tanggung ya. Oke, jadi ini ya pengalaman yang ibu sampaikan. Mulai saat ini ya, kalian stop dreaming. Bu, kok gitu sih bu? Stop bermimpi. Tapi ganti mimpi itu jadi action. Ya. Jangan terus-terusan. Udah berapa tahun kalian? Anggap aja lah dewasa itu di pelita, anggap sudah 3 tahun. Jangan terusan otak kalian diisi mimpi lagi, harapan lagi. Kapan actionnya? Ya, jangan kebanyakan mimpi, bising teka-tai kan jadi gelo. Nah, wujudkan mimpinya. Wujudkannya dengan apa? Kalau bukan diri kalian yang bertekad tadi, berani tadi, tidak akan bisa. Ya, jadi stop quote untuk hari ini ya. Stop dreaming and start doing. Ya, gitu. Nah, sekali lagi sebelum ibu tutup ya, tadi ada berapa poin? Kiat wirausaha ada 10 ya. Ada sedikit nanti door prize, silakan bagi yang mau bertanya ya, silakan nanti ada hadiah dari ibu. Kebetulan memang ibu kan dapur hijab ya, tapi baru belum 1 tahun sih ngeluarin ayah hijab gitu ya. Nanti ada 2 nih, apa 3 ya ibu bawanya? Ada 3. Kalau laki-laki nggak mungkin dipakai ya. Oke, kalau laki-laki ibu ganti deh dengan silver queen ya. Tapi yang kecil adanya. Tadinya mau yang gede gitu, Toblerone. Baik, dari 10 kiat yang ibu sampaikan, sebetulnya masih banyak kiat-kiat lain lagi ya. Silakan kalian cari di YouTube, di Mbah Google, itu banyak sekali motivasi untuk kalian. Stop main game ya. Itu cuman akan membuat otak kalian beku, nggak bisa jalan. Karena otaknya di situ aja. Gerak nggak mau, udah bisingan eleh. Ya kan? Dipanggil-panggil juga nggak dengar. Jadi semua fokusnya ke situ, akhirnya bisa-bisa kalau nggak kesampaian gila itu. Ya. Tidak sedikit yang seperti itu di luar negeri. Banyak yang hancur gara-gara game online. Apalagi kalau udah lagi ke slot. Ya, judulnya Candy Crush, tapi dalamnya judi online. Ya, gitu. Kalau tidak percaya masuk dulu. Ibu ngomong gini karena ibu sudah tahu dalamnya seperti apa. Jadi dari 10 poin tadi ya, jangan lupa semuanya itu meskipun dari mulai berani sampai ke kreatif ya, tetap semuanya di cover oleh moral. Kalau tidak semuanya hancur. Ya. Jadi ke 10 poin tadi tetap coveragenya adalah moral. Harus ada nilai kejujuran, keikhlasan di situ. Ya. Tanggung jawab, integritas, kalau itu semua memiliki nilai moral, insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Gitu, ya. Baik, dari ibu sekian, terima kasih atas perhatiannya. Silakan bagi kalian yang mau bertanya sebelum ditutup, boleh angkat tangan atau angkat kaki. Ya, silakan. Ya, Tania. Saya ingin bertanya kepada Ibu Jurniawati, bagaimana sih cara kita menerapkan konsep tentang wirausaha agar usaha kita itu bisa berkembang dan lebih maju ke depannya?
Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Cowok, cewek? Oh, Prasti. Mandini nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ibu Jurnia Wayuni, apa sih penghambat bikin usaha kita itu enggak sukses? Maksudnya gini, apa Iya. sih yang bikin ngehambatin kesuksesan dari usaha kita gitu? Oke. Segitu aja dari pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ibu Jurnia selaku pelaku bisnis. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara membangkitkan jiwa wirausaha itu sejak dini? Apalagi sekarang zamannya modern, remaja-remaja milenial. Misalnya kayak gini, sekarang doang malu serba gengsi. Nah, bagaimana untuk mengatasi jiwa kewirausahaan untuk sejak dini? Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ingat nggak ya? Bagaimana supaya bisnisnya pesat gitu ya? Berkembang dengan pesat. Nah, jadi ibu nggak terbiasa duduk ya. Jadi kalau untuk membangun bisnis dan sudah berjalan dan kita memaintenance-nya supaya tetap paling tidak turun gitu ya. Nah, itu harus tadi kreatif. Ya. Jadi harus selalu melihat ya, melihat di luar sana tuh seperti apa sih. Nah, ini ada ininya ya. Kalau mau melihat bisnis kita, kalian keluar dulu. Kalau kita tetap di dalam nggak akan kelihatan. Ibaratnya gini, kita pengen tahu pelita. Jangan di sini aja, keluar. Kelihatan nggak gedungnya? Kelihatan nggak megahnya di luar sana? Kelihatan nggak, kedengaran nggak gaungnya pelita seperti apa? Tapi kalau misalkan kalian adanya di dalam terus, yang kalian lihat ya cuman atap, si A, si B, ya itu aja. Nah, jadi kamu harus keluar dulu dari rumah kalian, baru lihat tuh, kok rumah aku begini ya, gitu kan? Ngebandingin, kok rumah itu begitu ya. Nah, akhirnya di situ terjadi gejolak. Kalau sudah gejolak, berarti nanti biasanya ide-ide kreatif itu muncul. Saya harus seperti itu. Jadi kuncinya di situ, ya. Jangan merasa nyaman di zona kalian. Tidak boleh, tidak baik itu. Ya. Jadi harus belajar keluar supaya kalian tahu kalian tuh kapasitasnya udah sampai di mana sih. Kadang orang itu merasa sombong karena dia kurang gaul. Ya, ingat, orang yang udah sombong, belum apa-apa, orang yang gua itu loh, gitu ya. Berarti kalau ibu bilang ya, itu kurang main jauhnya. Kurang jauh mainnya. Gitu ya. Jadi harus dikasih helm biar jauh mainnya. Karena dia ngutek di situ aja. Jadi wahnya buat dia untuk spek yang kecil. Tapi kalau udah di luar sana, jangan-jangan dia setai kukunya, gitu kan? Ya, nah gitu. Jadi apa-apa itu nggak boleh mindsetnya itu sempit, harus melihat keluar. Ya, oke. Jadi itu ya, ini ya. Oke, yang kedua, Mandini. Tadi apa ya Mandini ya? Oh iya, nah jadi yang menghambat kesuksesan itu apa? Kemalasan. Ya itu fungsinya tadi, kenapa harus ada jiwa pemimpin, supaya kalian bisa mengelola, memanajemen diri kalian sendiri. Misalkan lagi tahapnya tuh jenuh, kan kita semua sama mengalami. Ibu juga begitu, kadang lagi puncaknya capek. Kalian harus punya obat.
obatnya diri kalian sendiri yang tahu. Oh, saya tuh sembuh kalau shopping, Bu. Kita ya. Bu, saya sembuh kalau healing. Saya sembuh kalau nonton. Gak apa-apa, manjain. Itu hak kalian. Ya, tuh. Toh kalian sendiri yang cari uang, betul nggak? Obatnya ada di kalian yang tahu. Masa iya saya minta obatnya ke orang lain? Dokter aja kalau ngasih obat minta keterangan nggak dari kita? Selalu minta. Ibu sakitnya kapan? Apa yang dirasa? Gitu kan? Batuk juga nggak, Bu? Pilek juga nggak? Muntah-muntah juga nggak? Semua keterangannya dari kita. Nggak ujuk-ujuk kita datang suntik kasih obat. Gila itu mah ya. Ya. Nah, jadi yang menghambat kesuksesan kita itu adalah diri kita sendiri. Semuanya lawan. Nah, untuk menghambatnya, inilah yang dikatakan kalian harus punya bestie. Bestie itu bisa orang tua, bisa teman yang kamu percaya. Karena fungsinya di situ. Di saat kita down, ada yang bisa membuat kita bangkit lagi. Ya. Tempat curhat lah gitu ya, bukan tempat gibah ya, beda. Oke, satu lagi terjawab ya Mandini ya. Oke, satu lagi dari Prasti. Apa ya? Oh, yang membangkitkan apa sih? Nah, yang membangkitkan itu pertama, Bu, misal anggap aja masih gelap gulita ya, lingkungan ya, cari teman dulu nih. Kalau emang mau ke arah usaha, atau misalkan Bu, lingkungan saya nggak seperti itu, Bu. Wah, sekarang banyak Mbah Google, betul nggak? Banyak motivator. Kita nggak usah susah payah sekolah lagi khusus untuk kewirausahaan, nggak usah. Asalkan kalian mau, semuanya ada jawaban di YouTube. Ya. Jadi kalau untuk membangun jiwa wirausaha, langkah pertama itu tadi yaitu actionnya dulu. Berani mencoba. Kalau tidak berani, tidak akan tahu. Kalian tidak akan kenal dengan pangsa pasar, ya. Kalau kalian tidak mencoba nih, Bu, saya mau bikin bakso, Bu, itu. Tapi ngomong, mau bikin bakso. Tapi kalau misalkan kalian sudah action ya, Bu, saya bikin bakso nih, dijual 20.000, saya jual ke teman-teman saya, lingkungan saya. Ternyata kok enggak laku ya, Bu? Nah, berarti itu ada yang salah. Nah, kalau sudah action, itu kita akan tahu, oh, kesalahan kita di mana. Akhirnya bisa memperbaiki diri. Ternyata kita salah pangsa, misalkan gitu. Atau mungkin salah harga, kita turunkan dengan menunya mungkin tadinya banyak jadi disedikitin gitu karena untuk kantong anak sekolah. Lain halnya dengan pangsanya yang berbeda gitu ya. Nah, jadi demikian ya, Prasi ya. Udah cukup? Ada lagi? Tidak ada ya. Jadi karena yang bertanyanya bertiga perempuan semua, jadi Ibu ada oleh-oleh untuk kalian ya. Nih, dibagi-bagi nih 3. Terima kasih kepada adik-adik semua ya. Di kesempatan kali ini semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat, khususnya buat Ibu, umumnya buat kalian semua ya. Mudah-mudahan kalian menjadi manusia yang benar-benar unggul, paling tidak untuk diri kalian sendiri. Oke, dari Ibu dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya semuanya ya.